Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi intashara al-islam bi'idhnillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah FPJS Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita telah masuki tahun baru Masehi tahun 2021. Alhamdulillah kita masih mau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita termasuk umatnya baginda Rasul yang dirindukan, yang diharapkan, yang disenangi, yang insya Allah besok di hari kemudian mendapat syafaatnya, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada malam hari ini kita mulai pengajian kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bersama ini nanti menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Syai'ul ilal Fatihah. Tumma khususan ila muallif hadal kitab Sulamut Taufik Abu ya masalah Jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Halaman 5. Mari kita buka kitabnya Sulamut Taufik halaman 5, 2 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Famin dzalika azabul qabri. Mongko iku setengah saking mengkono-mengkono cerita
yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oposisione adzabul qabri iku siksa wa na'imuhu lan nikmat kubur. Jadi manusia nanti pasti akan mengalami yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Ada orang yang mendapat siksa, ada orang yang mendapat nikmat kubur. Di semua manusia pasti akan mengalami, laki, perempuan, tua, muda, kalau sudah dipanggil oleh Allah pasti akan masuk ke dalam kubur atau alam barzah. Kok bisa Rasulullah menceritakan ini? Karena Rasulullah SAW orang yang diberitahu terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Rasulullah SAW belum meninggal dunia sudah tahu alam-alam sebelum Rasulullah meninggal, termasuk alam kubur. Orang yang istimewa, tahu akhirat, tahu surga neraka, Rasulullah, termasuk alam. Karena Rasulullah sudah tahu, sudah mengalami, maka diceritakan kepada umat bahwa besok akan ada yang namanya azab kubur, ada nikmat. Yang mendapat azab kubur disiksa di dalam kubur. Yang mendapat nikmat kubur akan nikmat enak di dalam kubur. Makanya kalau orang meninggal pasti dibawa ke alam kubur, dikubur, dibawa, tetangganya mengantarkan, saudaranya mengantarkan. Barang diantarkan ke sana, masuk ke dalam kubur, apa ada yang mau nginep di sana? Mau barengin atau mboten? Siapa yang mau barengin? Gak ada, semuanya pulang. Tinggal siapa di alam kubur? Dan tinggal sendiri. Gak ada yang mau, walaupun anaknya, ayahnya meninggal, mau gak barengin? Gak ada, semuanya pulang. Anaknya pulang, tetangganya pulang, saudaranya pulang, gak ada yang membarengi, sendirian di sana. Lalu ada di sana, kalau memang orang itu lolos dalam pertanyaan, ya ini Fasu'alul malaka ini lan pitakonan malaikat loro. Ada malaikat dua, sekaligus dua, rasanya dua, satu aja takut, apalagi dua. Setelah ditinggal ada dua malaikat yang bertanya, yaitu malaikat Munkar Nakir. Ada yang mengatakan malaikat Monokairun. Malaikat Munkar Nakir ini malaikat yang tidak pernah tertawa, kayak malaikat Malik. Ketika ada di alam kubur, ditanya oleh malaikat. Apa yang ditanya terlebih dahulu? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ditanya tentang Tuhan, kenal apa enggak dengan Tuhannya? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah,
sering baca Al-Quran, sering baca sholawat, insya Allah bisa jawab. Allah Rabbi, Allah adalah Tuhan. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Kenal apa enggak sama nabinya? Jangan-jangan ini gak kenal sama nabinya. Kalau kenal dengan nabinya karena sering bersolawat, sering baca Nabi Muhammad, sering mengucapkan asma Nabi Muhammad, insya Allah kenal sama Nabi Muhammad. Dijawab oleh si mayit ini, Muhammadun Nabi. Muhammad adalah Nabi. Ditanya lagi, kata malaikat Munkar Nakir, ma dinuka, apa agamamu? Agama ditanyakan. Kalau mayitnya betul-betul orang Islam, bisa menjawab, al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Lalu ditanya lagi, banyak pertanyaannya. Kalau lulus pertanyaan ini, nanti mendapat nikmat dari alam. Ma kita buka, apa kitabmu? Tanya oleh malaikat. Ada yang dibaca tiap hari itu koran. Langsung jawab, Alkitabi, Al-Quran, bukan Al-Quran tapi koran. Dipukul oleh malaikat. Malaikat Munkar Nakir bawa dipukul, dipentung. Tapi kalau sering baca Al-Quran, dijawab oleh malaikat, dijawab oleh si mayit, ma kitabka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi. Al-Quran adalah kitab. Ditanya lagi, banyak pertanyaannya malaikat. Man ikhwanuka, siapa teman? Siapa? Al-muslimuna ikhwan, orang Islam adalah teman-teman. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir ini, disuruh tidur oleh malaikat. Num kanaumil arus, tidurlah, bagikan tidurnya kemanten baru. Karena sudah bisa menjawab pertanyaannya Munkar Nakir, maka disuruh tidur, bagikan tidurnya kemanten baru. Enak, nikmat. Tapi kalau orang itu sering sholat berjamaah, sering baca Al-Quran, sering baca sholawat, insya Allah besok ada pembelaan, terutama kalau mau baca surat Al-Mulk. Semua siapa yang mau tulis? Marah Raja Namrud, marah besar, Tuhan-Tuhannya diputuli kepalanya. Akhirnya ada orang perempuan yang menunjukkan, Raja, tadi ada anak kecil yang lari dari sini. Kemana larinya? Nuding ke daerah pegunungan. Wah, gak ada lagi, paling-paling anaknya Azar, Ibrahim. Panggil Azar dan Ibrahim. Akhirnya dibawa. Azar, ini anakmu? Iya betul. Tadi anakmu ini dari sini tadi. Yang mau tulis Tuhan ini anakmu. Akhirnya dihukum. Nabi Ibrahim dihukum, dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim itu benar mengajak, bukan menyembah pada patung, tapi menyembah pada Allah. Setelah dibakar, Nabi Ibrahim tidak mempan, gak hangus, gak apa.
Karena yang membuat api panas itu siapa? Allah. Nabi Ibrahim selamat, nggak hanyut, nggak hangus, sedikit pun nggak ada. Justru malah kedinginan. Kata Allah, perintah sama api, ya narukuni bardaw wa salaman alaikum. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar nggak tambah panas, malah rasanya kedinginan kayak ada di kulkas. Raja Namrud makin marah, oh kok semua dibakar nggak panas malah kedinginan, gimana sih? Akhirnya kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim selamat, nggak ada, nggak peloncat, nggak apa, luar biasa. Karena Nabi Ibrahim tadi nuding, ketika ditanya oleh Raja Namrud, siapa tadi yang mewakili Tuhan, nuding, tapi nudingnya ke dirinya. Itu loh raja yang mutuli tadi itu yang mutuli tadi, nuding sana tapi nudingnya balik ke diri. Itu yang mutuli tadi itu loh, bukan itu tapi balik ke dirinya. Ya itu loh. Itu Ibrahim karena pernah berbuat kayak itu, Nabi Ibrahim tidak berani menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menolong, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca sholawat ini, alhamdulillah besok akan mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang satu, wal qiyamatu lan dina kiamat. Kita wajib percaya dengan hari kiamat, bahwa besok ada hari namanya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta dan isinya. Jadi semua alam ini akan hancur, itu namanya hari kiamat. Jadi kalau yang diceritakan di berita-berita itu ternyata tidak benar. Dulu ada yang mengatakan besok pada tahun 99 terus jam 9 detik 9 serba 9 itu akan terjadi hari kiamat. Setelah ditunggu tidak ada, karena siapa yang mengucapkan itu? Manusia. Karena kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menentukan hari kiamat. Yang bisa menentukan hari kiamat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah terjadi hari kiamat, alam semesta ini akan hancur, semuanya akan hancur. Ini hari kiamat. Ini kita wajib percaya alam kubur, wajib percaya yaumul ba'as, hari mahsyar dan hari kiamat. Kita wajib percaya karena ini adalah berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah, selamat dunia akhirat. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.